Ya, sudah tampak mungkin ya? Sudah, oke. Udah, Pak. Saya mulai. Selamat pagi, selamat datang di acara kami hari ini. Kami sangat senang dapat berbagi informasi mengenai bagaimana Artificial Intelligence atau AI dapat membantu mempercepat pekerjaan dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari kita. Pada presentasi kali ini, kami akan mengenalkan Anda pada beberapa alat atau aplikasi AI yang memiliki potensi untuk membawa efisiensi dalam pekerjaan kita sehari-hari, serta memberikan solusi praktis dalam menangani berbagai masalah yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya bertanya, apakah ada yang belum mengenal ChatGPT? AI atau kecerdasan buatan merujuk pada teknologi yang dirancang untuk memungkinkan komputer atau mesin untuk meniru dan mengeksekusi tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Tujuan utama dari AI adalah memberikan kemampuan belajar, beradaptasi, dan mengambil keputusan berdasarkan data dan pengalaman yang dimilikinya. Dalam bahasa sederhana, AI adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin dapat meniru tugas-tugas manusia, belajar dari pengalaman, dan membuat keputusan berdasarkan data. Ya, baik. Kira-kira itu sedikit mungkin contoh gitu ya. Saya kembalikan. Ya, nah apa yang kita lihat tadi itu adalah sebelumnya mungkin apakah suaranya terdengar jelas yang tadi? Terdengar, Pak. Terdengar, oke. Itu ya, karena itu dibuat oleh AI semua, bahkan sampai teksnya, bahkan sampai skripnya itu dibuat oleh AI. Itu salah satu contoh bagaimana nanti AI bisa membantu kita. Nah, di kehidupan kita sehari-hari, kita AI itu sudah sangat apa namanya dikenal ya, terutama dengan adanya yang tadi ya ChatGPT ya. ChatGPT mungkin sudah umum untuk dipakai, sudah sangat booming di pertengahan tahun 2022 ya, tahun lalu ya sudah, dan bahkan awal tahun 2023 ini sangat booming begitu ya. Jadi saya kira sangat banyak yang sudah menggunakan, cuman apakah sudah cukup dimanfaatkan? Nah itu pertanyaannya. Jadi bagaimana nanti kita bisa memanfaatkan salah satu teknologi AI yaitu ChatGPT, atau bahkan banyak juga teknologi AI yang lain nanti yang bisa kita manfaatkan. Mungkin beberapa waktu yang lalu ada kuesioner apa saja permasalahan yang sudah pernah apa namanya yang akan dibahas begitu ya. Nah ini untuk menggali seberapa masalah yang bisa di handle atau bisa diselesaikan oleh teknologi AI. Nah, cuman mungkin pertanyaannya apa jawabannya tidak seperti yang kami harapkan, kira-kira begitu. Apakah waktu itu informasinya kurang jelas begitu ya, atau mungkin memang pertanyaan waktu itu terlalu mendadak dan tidak sempat membuat hal-hal. Mungkin kalau boleh setelah ini mungkin kita akan langsung demo. Apakah ada mungkin yang perlu yang bisa kita bahas? Sekarang kita bisa langsung demokan bagaimana teknologi AI itu bisa nanti membantu kita. Satu atau dua pertanyaan mungkin silakan. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, saya juga sudah mulai pakai AI sebenarnya di beberapa hal. Terkesan Oh, memang Pak sangat Pendeta, membantu. mohon maaf, tadi nggak kelihatan. Ya, silakan, Pak. Ya, nggak apa-apa. Langsung aja kali, Pak, ya, kan sudah ada namanya di Iya. situ. Pak, untuk ini slideshow tadi itu, kalau pakai PowerPoint atau membuat PowerPoint, apakah ada situs khususnya, Pak? Apakah tetap di ChatGPT atau yang lain? Kemudian untuk voice-nya itu, apakah juga menggunakan ChatGPT atau ada situs lain AI yang bisa dipakai? Itu aja, Pak.
Terima kasih banyak. Nah, ini mungkin jadi satu case yang bisa kita langsung demokan ya. Jadi untuk secara umum untuk teks konsep itu bisa diselesaikan oleh ChatGPT. Mungkin mohon izin saya bisa share screen sedikit. Oh ini dia. Oke. Ya, mungkin sudah tampak ya di apa namanya di layar. Saya share screen. Ini adalah browser yang saya pakai, Opera gitu ya. Nah, mungkin kita bisa langsung ke ChatGPT dulu. Ya, di ChatGPT sudah biasa digunakan. Cuman yang perlu dipelajari di ChatGPT itu adalah bagaimana prompt ya. Prompt itu adalah bagaimana perintah pertanyaan kita ke ke robot, ke AI gitu ya. Misalnya kalau di mana kita menulis prompt itu akan mempengaruhi jawaban. Misalnya contoh kalau misalnya sebagai dosen gitu ya. Nah, kita harus mengawali dengan contohnya di sini misalnya seorang dosen yang mau mengajarkan apa itu teknologi AI gitu misalnya. Nah, kira-kira seperti itu. Yang penting maksudnya sudah jelas, ini sudah bisa langsung dieksekusi oleh ChatGPT. Nah, yang dibuat dari ChatGPT ini hanyalah poin-poin penting. Kalau kita mau langsung pada skripnya atau apa yang dibahas, itu kita bisa juga langsung minta tolong ke minta ke ChatGPT untuk membuat transkripnya gitu ya. Jadi langsung, cuman di sini masih dalam bentuk teks ya. Misalnya untuk slide 1, ini sapaan kan ya. Nah, kita bisa minta ChatGPT untuk membuat skripnya. Nah, ya, ini mungkin salah satu contoh ketika prompt-nya kurang baik. Jadi pertanyaan kita itu tidak akan dijawab dengan baik oleh ChatGPT. Kenapa? Karena prompt-nya tidak baik. Di sini hanya disuruh, oh sebentar ini salah tulis. Tolong buatkan skrip, tapi dia sudah bisa membaca, tolong nih. Buatkan skrip untuk slide untuk 1 saja. Nah, untuk 1 ini seharusnya untuk slide 1. Kita ulang. Nah, itu misalnya. Jadi kalau seperti itu, ya, skripnya akan dibuat. Jadi apa yang kita bahas, apa yang kita bicarakan, bahkan apa yang kita ucapkan itu sudah dibuatkan oleh jadi ini bahkan sampai skripnya ya. Nah, ini skrip ini hanya dalam bentuk teks. Bagaimana dalam bentuk suara? Nah, untuk suara ada AI lain, atau kalau kita mau menambahkan alat, kita bisa menggunakan
Google Translate misalnya. Di Google Translate ini sudah bisa kita suarakan ya. Nah, ini tinggal di copy teksnya saja, kemudian di paste di Google Translate. Di sini kita bisa mendengarkan saja, jadi tidak bisa kita download. Ini tinggal di bahasa Indonesia ya, karena pakai bahasa Indonesia, jadi Halo semua, selamat datang di presentasi kami tentang sudah kedengeran ya. Halo Ya. semua, selamat datang di presentasi kami tentang teknologi artificial intelligence atau AI. Saya sangat senang bisa berada Ya. Kira-kira itu dari Google Translate, dan Google Translate juga menggunakan AI, dan bahkan sekarang sudah lebih baik untuk translate-nya ya. Jadi teknologi Google Translate karena sudah menggunakan AI, sudah bisa menggunakan suara tadi, juga mentranslate dengan lebih baik. Yang dulunya Google Translate itu bukan menerjemahkan secara langsung ya, secara baik ya. Tapi sekarang dengan adanya AI itu bahkan sudah bisa lebih baik lagi. Kemudian ada tools lain lagi yang untuk teks ya. Ini dari Indonesia. Apa namanya? Ini kebetulan saya pakai kemarin. Nah, ini dari, ini kebanyakan karakternya. Dari perusahaan di Indonesia, jadi namanya prosa.ai. Jadi perusahaannya startup Indonesia. Nah, ini sangat baik untuk menerjemahkan teks menjadi suara dalam bahasa Indonesia. Nah, contoh kalau misalnya di sini perlu waktu untuk kita persingkat saja ya. Nah, itu misalnya di prosa ini kita bisa pilih beberapa karakter ya. Untuk Indonesia ada beberapa karakter. Ada lakinya ada 3, perempuan ada 3. Nah, di sini mungkin pilih 3, gaya bahasa formal ini bisa dipilih juga. Seperti itu, dan kita bisa proses secara sintesis di sini. Nanti setelah ini jadi, ini bakal masuk ke dalam sebelah kanan. Ini masih diproses, jadi ada beberapa. Ya, ini sudah jadi. Bisa kita dengarkan mungkin sekarang. Halo semua, selamat datang di presentasi kami tentang teknologi artificial intelligence atau AI. Saya sangat senang bisa berada di sini hari ini untuk menjelaskan kepada kalian tentang salah satu bidang teknologi yang paling menarik dan berkembang pesat. Oke, kira-kira itu. Nah, itu kira-kira salah 2 atau salah 3 contoh ya untuk dari pembuatan ya. Pembuatannya ada di ChatGPT, poin-poin utamanya dari ChatGPT, kemudian suaranya kita bisa pakai prosa. Di sini masih gratis. Kalau gratis itu ada 5.000 karakter, berlaku mungkin 2 minggu ya kalau nggak salah, 14 hari. Itu bisa dipakai secara gratis. Kalaupun kita mau berbayar itu ada paketnya juga. Ini bukan promo paket aplikasi ya. Cuman ini beberapa sudah dipakai, jadi mungkin kalau gratis bisa dipakai. Kemudian ada Google Translate, kemudian ada juga yang ini Speechify ini. Nah, ini mungkin lebih cocok kalau kita mau mendengarkan buku bisa, mendengarkan cerita bisa dalam bentuk teks yang kita buat suaranya. Ini juga sangat baik untuk bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kita tidak punya waktu mungkin untuk membaca begitu, jadi kita bisa sambil mengerjakan yang lain sambil mendengarkan. Nah, ini contohnya sambil cerita Sangkuriang. Nah, mungkin bisa kita dengarkan. Cerita Sangkuriang, kelahiran Dayang Sumbi. Jauh sebelum Sangkuriang lahir, dahulu kala ada sepasang dewa dan dewi yang melakukan kesalahan. Mereka lantas diusir dan turun ke bumi, dikutuk oleh Sang Hyang Tunggal hingga keduanya berubah wujud menjadi binatang. Ya, kira-kira seperti itu dari Speechify, dan ini
aplikasi juga berbasis web, juga berbasis mobile, bisa diinstal di mobile. Jadi kita bisa pakai untuk mendengarkan teks yang ditulis ya. Jadi kita bisa buat dengarkan cerita, bisa buat dengarkan apapun dalam bentuk teks yang sudah baik itu PDF atau kita ketik sendiri teksnya gitu kira-kira. Nah, dari tadi suara saja. Nah, bagaimana kalau untuk presentasi secara total? Presentasi secara total itu tentu bisa kita manual seperti tadi. Misalnya saya menggunakan aplikasi presentasi. Aplikasi presentasi ada banyak, Microsoft PowerPoint misalnya, Google Slide, atau kalau misalnya punya MacBook ada Keynote misalnya. Nah, itu bisa digunakan. Bagaimana kalau kita tidak menggunakan itu atau kita menggunakan tools yang online? Nah, ada banyak sebenarnya tools aplikasi di online yang sudah berkembang ya. Cuman lebih sedikit kalau sudah menggunakan teknologi AI. Salah satu contohnya yang menggunakan teknologi AI adalah dari DeepBrain. Nah, ini contohnya dari DeepBrain ya. Jadi kalau DeepBrain ini sudah ada dalam bentuk video. Nah, ini contohnya tadi. Ya, mungkin bisa kita lihat dulu sebentar. Ini adalah contoh. Sangkuriang is a legendary figure from Indonesian folklore. Specifically from the Sundanese culture in West Java. The story of Sangkuriang is often associated with the Oke. Ya, mungkin koneksinya agak berat karena ini resolusinya sudah bentuk video ya. Nah, apa yang kita lihat di sini, ini adalah video yang dibuat oleh AI. Bahkan sampai kalau kita lihat di sini di bagian kiri ke kanan bawah, kanan bawah itu ada orang yang berbicara, ada perempuan dengan rambut pirang, itu pun dibuat oleh AI. Bahkan sampai bahasa mimik mukanya itu semua dibuat oleh AI. Jadi kalau kita mau menggunakan apa istilahnya avatar misalnya, nah ini bisa digunakan. Jadi kita tidak perlu merekam video, jadi kita cukup masukkan materinya ke dalam video, kemudian kita pilih avatar. Cuman di brain.io ini masih sangat terbatas. Jadi untuk yang bahasa Indonesia saya kira itu perlu berbayar ya. Kalau yang gratisan seperti ini yang bahasa Inggris ya. Dan ini pun masih gratisan kalau nggak salah 10 menit kalau nggak salah. Setelahnya harus berbayar juga. Nah, ini salah satu tools mungkin yang bisa digunakan untuk presentasi. Ada banyak sebenarnya tools yang bisa digunakan untuk presentasi. Jadi ada contohnya Powtoon misalnya, nah itu sudah menggunakan AI juga. Kemudian saya lupa namanya karena jarang sekali menggunakan tools presentasi online. Jadi kalau presentasi biasanya memang dibuat cuman memang kalau materi, kalau penulisan teks, nah itu biasanya memang pakai AI. Ya, itu kira-kira mungkin jawaban singkat. Kalau mungkin ada yang perlu ditambahkan, mungkin bisa ditanyakan lagi. Saya nanya lagi boleh Pak ya? Boleh. Pak, kan ada AI yang berbayar tuh Pak. Ya. Atau ChatGPT pun juga ada yang berbayar. Ada yang berbayar. Apa saja keistimewaan yang berbayar, Pak? Apakah sekedar lebih update informasinya, atau konten yang kita minta itu lebih dalam dan lebih banyak kuantitasnya? Gimana itu? Ya, kalau spesial ChatGPT mungkin ada beberapa ya. Mungkin kita bisa lihat langsung ya. Kalau spesial di ChatGPT kebetulan saya belum belum berbayar. Kalau berbayar itu kan $20 per bulan. Jadi kira-kira mungkin sekitar berapa ya? 40 kalau nggak salah ya. 40.000 per bulan. 400.000 per bulan ya. 300 sampai 400.000 per bulan.
Nah, di sini kalau bisa dilihat di sini, jadi ChatGPT available when demand is high ini yang dulu waktu awal-awal boomingnya mungkin agak kewalahan. Jadi memang di saat-saat banyak pengguna itu yang versi gratisan bakal tidak bisa masuk gitu ya. Kemudian responnya lebih cepat, kemudian prediksi, dan juga ada kita bisa mencoba untuk versi 4. Kalau yang kita pakai sekarang ini kan versinya namanya versi 3.5 gitu ya. Nah, kalau kita berbayar, kita bisa mencoba di versi 4 atau GPT-4 istilahnya. Nah, walaupun begitu, ChatGPT bukan satu-satunya. Misalnya ada kalau kita mau pakai Perplexity ya. Nah, ini perplexity.ai. Nah, ini sama GPT juga, generatif juga. Cuman di sini kalau tadi ChatGPT otomatis hanya menggunakan 3.5 versi GPT-nya. Kalau di sini ada Copilot namanya, ini sudah menggunakan GPT versi 4 atau GPT-4. Cuman ini hanya bisa digunakan 5 kali pertanyaan per 4 jam. Jadi setiap 4 jam baru di reset. Nah, di sini juga sama, bahkan di sini kalau yang versi GPT-4 atau Copilot ini robotnya bahkan bisa lebih strict, lebih spesifik ya, lebih spesifik. Atau misalnya mau cari yang total gratis, nah, bisa ada di browser Opera, lewat akun Opera itu ada namanya Aria. Nah, di Aria ini chatbot yang gratis, bahkan bisa terintegrasi. Misalnya kalau di dalam browser seperti ini, kita bisa langsung tanya dengan perintah-perintah tertentu. Nah, itu misalnya, dan dia akan langsung menjawab, ini gratis, tapi memang teknologi GPT-nya masih GPT 3.5. Cuman ini sudah cukup karena apa? Karena AI yang di Aria atau di Perplexity itu sudah menggunakan data yang terupdate ya. Sementara ChatGPT yang ini datanya hanya sampai tahun 2021 akhir. Jadi datanya belum diupdate oleh OpenAI, jadi datanya sampai 2021 akhir. Jadi kalau kita menanyakan setelah tahun 2021, nah itu datanya belum diupdate, sehingga nanti pertanyaannya tidak akan relevan. Misalnya contohnya, kalau kita buat misalnya, kalau kita tanya misalnya, apa contoh misalnya iPhone lah, iPhone yang keluaran terbaru yang tahun di 2023 ya, 14 Pro gitu misalnya. Nah, belum dirilis. Jadi datanya itu sampai September 2021, sehingga apa yang setelah di 2021 ChatGPT tidak bisa menjawab. Nah, itu kira. Berbeda dengan misalnya Perplexity, ini sudah ada data yang baru ya. Atau ya. Nah, kalau di Perplex AI ini sudah menggunakan data yang terbaru, sehingga dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sampai yang terkini. Mungkin tidak hari ini ya, mungkin dari sampai kemarin itu, atau asal sudah muncul di website itu sudah bisa. Begitu juga dengan Aria. Aria juga seharusnya sudah data yang terbaru ya. Agak lama menjawab, jadi karena mungkin teknologi Aria ini dikembangkan oleh Opera. Nah, ini dia sudah dijawab dengan data terbaru juga. Nah, kalau Aria ini teknologi Opera, jadi begitu
menggunakan akun Opera dan browser Opera ini sudah bisa dimanfaatkan gitu ya. Itu kira-kira untuk yang fitur-fitur chatbot yang berbayar dan gratis ya. Cuman kalau selama ini terus terang saya belum sempat yang berbayar, jadi masih pakai gratisan saja karena yang gratisan juga masih mencukupi. Utamanya lagi kalau ada yang lain yang masih gratis, mungkin kita masih bisa manfaatkan. Kira-kira begitu. Silakan kalau ada yang belum atau mau ditambahkan lagi. Saya boleh nanya Pak Putu? Silakan, boleh. Terima kasih. AI ini apakah bisa mengakses data pemerintah Pak? Misalnya data kemiskinan Bali atau data kependudukan Bali gitu. Yang update. Terima kasih. Yang update ya. Ya. Terima kasih. Ya, jadi ada fungsi kalau misalnya tadi contohnya adalah seperti Fairflex.ai atau Aria gitu, misalnya dua contoh itu mengakses website. Nah, selama website itu dipublikasikan secara umum, jadi tidak perlu username, tidak perlu password. Nah, itu bisa diakses. Tapi kalau misalnya websitenya perlu username dan password, nah itu biasanya tidak bisa dibaca oleh AI, karena AI sendiri kira-kira berproses seperti apa yang kita cara-cara kita untuk mengakses itu sama dilakukan oleh AI juga. Jadi kalau mau mengakses data perlu username password, maka AI pun akan mencoba menggunakan itu. Cuman kan username password tidak kita berikan ke AI, karena kalau diberikan ke AI, AI-nya bisa mengakses, tapi data kita juga bisa terpublish gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, kalau untuk pertanyaan spesifik tadi, misalnya data kemiskinan, selama itu dipublikasikan dalam bentuk web, utamanya dalam bentuk web yang plain text ya. Kalau dalam bentuk plain text itu bisa diakses oleh AI. Utamanya adalah AI yang memang sudah mengupdate datanya, seperti Fairflex.ai. Ada juga Bing ya, kalau pengguna Microsoft bisa pakai Bing AI, itu juga menggunakan data yang update, yang datanya sudah di crawling oleh Microsoft ya. Nah, itu juga contohnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Putu. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan atau menanyakan. Saya mau bertanya lagi Pak. Silakan. Saya tertarik tadi dengan yang presentasi suara itu Pak. Tadi saya lihat Bapak mendownload voice-nya dari Google Translate ya? Oh, yang tadi itu dari Prosa. Prosa.ai. Oh, AI Prosa. Oke. Jadi yang gratis itu di Prosa ada 5.000 kata yang bisa di-download, ya itu yang dimanfaatkan tadi contohnya. Ya, berarti kalau kita ingin bikin misalnya ya cerita band story misalnya buat anak-anak, publish di YouTube. Bisa. AI Prosa itu Pak, supaya kita nggak usah baca, tapi kita proses, ada suara dan tulisan gitu. Apa gambarnya juga ada Pak ya? Bisa. Nah, untuk yang itu mungkin komik ya jadinya kira-kira ya. Seperti komik modelnya ya. Komik online begitu ya kira-kira ya. Atau seperti novel gitu ya, novel online gitu ya. Prosa itu berbayar apa free tadi Pak? Yang Prosa.ai itu gratis untuk penggunaan pertama, 14 hari pertama, 5.000 kata. Nah, gratisnya itu 5.000 kata saja. Oke, yang penting 5.000 kata, bisa kita ulang-ulang Pak ya? Artinya per bulan 2 per 3. Putus-putus terus. Mungkin bisa diulang. Ya Pak. Ya, kalau pakai AI Prosa itu kan Pak bilang tadi dibatasi 5.000 kata. Berarti sepanjang itu 5.000 kata, tetap bisa kan Pak ya? Apakah hanya dia memberi suara Pak, atau juga ilustrasi gambar Pak?
Oh, kalau di prosa yang tadi itu adalah prosa ada banyak sebenarnya aplikasinya. Salah satunya adalah text to speech yang tadi. Nah, yang tadi itu adalah bagaimana mengubah teks menjadi audio. Nah, itu yang tadi. Kalau prosa yang lain belum dieksplor ya. Jadi ada prosa si salins. Nah, salins itu dari suara ke teks. Jadi kita ngomong ditulis ke teks. Nah, itu juga ada. Itu juga punya prosa. Atau bahkan keyboard juga sekarang sudah bisa menulis dari suara ke teks, itu sudah bisa. Nah, kalau untuk gambar atau untuk video, nah itu memang ada AI yang lain. Kalau yang booming setelah ChatGPT itu ada namanya DALL-E. DALL-E itu bisa membuat image, gambar yang dari yang kartun sampai yang realistis. Nah, itu bisa. Ada juga yang AI yang memang membuat avatar seperti tadi realistis. Itu AI video. Nah, itu juga bisa. Nah, cuman kontennya itu memang perlu ditulis, misalnya kalau teks itu perlu ditulis atau disalin gitu ya, disalin bisa, atau kalau perlu ada gambar itu bisa di-insert. Nah, gambarnya sendiri ada di AI lain yang bisa mengenerate image gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi tidak sampai sekarang belum ada satu tools AI yang bisa untuk satu fungsi. Misalnya itu kan fungsi misalnya membuat buku gitu misalnya. Nah, itu belum sepenuhnya, kecuali kalau misalnya bukunya hanya teks saja. Nah, itu bisa dibuat di ChatGPT. Kalau sedikit gambar, ya AI ChatGPT dengan DALL-E. DALL-E kebetulan satu perusahaan juga dengan ChatGPT ya, di OpenAI. Nah, itu masih bisa dipakai. Nah, DALL-E sendiri juga tidak gratis. Ada apa? Gratisnya terbatas gitu ya. Jadi tidak selamanya gratis atau kurun waktu. Jadi kita dapat token berapa, dan token itu kita manfaatkan untuk membuat image, mengenerate image. Nah, kira-kira begitu. Kalau untuk yang gambar mungkin ada banyak, nanti bisa dieksplorasi lebih banyak, karena sekarang teknologi AI sudah sangat-sangat membooming gitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan, tapi tetap kita perlu batasan ya. Jadi jangan sampai juga ketergantungan itu, kalau nggak ada AI nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jangan sampai seperti itu juga kira-kira. Kira-kira begitu. Mungkin kalau memang perlu kita explore, mungkin kita explore lagi yang AI yang image generatif ya. Jadi ada image generatif, text generatif. Kalau ChatGPT itu text generatif, ada image generatif, dan ada tadi video generatif juga. Nah, itu semua sudah ada AI-nya. Kira-kira begitu. Oke. Satu lagi nih, Pak Wida. Pak, apakah AI itu misalnya kita buat kreasi baru, Pak ya, kita beri perintah yang cukup baru lah tentang hal-hal tertentu, apakah AI itu masuk ke plagiat apa enggak, Pak? Apa dia bebas plagiat, Pak, kalau AI? Nah, ini satu contoh ya, beberapa kali dicoba begitu. Jadi dan bahkan berita terbaru per Februari kalau tidak salah, ChatGPT, spesial ChatGPT itu lolos tes dokter gitu ya di Amerika. Jadi sebenarnya kalau dia berwujud itu sudah menjadi dokter, kira-kira begitu. Di Amerika dia, Pak ya? Bukan dokter. Profesi dokter. Jadi jadi sampai saat ini kalau di akademisi baru itu yang paling tinggi gitu ya. Kemudian semester depan ada info dari saya lupa apa, Cambridge atau Stanford, itu dosennya memang ada ChatGPT-nya. Jadi yang mengajar mahasiswa itu berapa sesi itu pakai ChatGPT. Nah, itu sudah dimulai. Nah, apakah itu akan nanti menjadi plagiat? Beberapa contoh, beberapa kali kami mencoba gitu ya. Kita pakai
apa namanya Pak toolsnya? Similarity? Turnitin. Kita pakai Turnitin itu similarity-nya kecil sekali gitu ya. Jadi ChatGPT itu mengenerate kalimat yang akhirnya similarity-nya kecil. Jadi tanpa diubah-ubah dia bisa langsung lolos kira-kira begitu. Nah, itu yang apa namanya yang beberapa contoh yang kita sempat coba. Jadi dibandingkan menggunakan Turnitin atau beberapa ada AI yang memang khusus untuk parafrase, nah itu juga bagus. ChatGPT juga bisa memparafrasekan kalimat-kalimat seandainya itu memang terkait dengan similarity atau plagiat tadi. Nah itu kira-kira mungkin jawaban yang bisa saya berikan. Kalau memang kurang silakan ditanyakan lagi. Terima kasih Pak. Banyak praktek aja. Harus banyak praktek nih gitu, Pak, biar lebih sering. Benar. Benar Ya, harus banyak praktek dicoba dan semakin banyak nyoba nanti kita ketemu prompt-nya itu yang kira-kira mungkin pas untuk kita pakai. Nah, itu mungkin jadi kalau di teks generatif itu kan ada atau generatif itu sebutan prompt itu apa yang bagaimana kita menanyakan itu. Nah, itu yang penting. Jadi seperti tadi kalau misalnya salah menanya, ya jawabannya juga salah. Nah, itu yang penting sebenarnya di dunia AI yang sekarang ini. Nah, itu. Kira-kira itu, kalau ada pertanyaan yang lain mungkin silakan. Saya ada satu, Pak. Silakan. Ya. Mohon maaf, tidak bisa buka kamera. Pertanyaan saya adalah chat yang kita atau perintah yang kita berikan kepada chat GPT itu jawaban yang dia benar itu jawaban yang ia kasih itu sudah benar akurat benar ya, atau ada jawaban yang lain? Soalnya saya baca juga di beberapa sumber bahwa itu jawaban yang ia berikan itu adalah jawaban yang dari sumber-sumber yang lain juga gitu. Atau sehingga pertanyaan saya, jawaban yang ia beri itu sudah benar secara secara benar, secara sudah diteliti secara data, secara aktualisasinya seperti apa? Itu aja, Pak. Terima kasih. Nah, ini juga yang menjadi fokus kemarin ketika ChatGPT terlalu booming ya. Jadi begitu muncul, kemudian semua pakai ChatGPT dan semua akhirnya dibenarkan. Nah, untuk jawaban apakah benar dan salah, ChatGPT ini tidak seperti Google ketika kita nanya dia berikan data-data begitu. Nah, ChatGPT ini dia mengambil data itu diambil, diolah, dan dia juga membuat jawaban sendiri. Jadi apa yang kita baca itu adalah jawaban yang dibuat oleh ChatGPT sendiri. Nah, inilah teknologi AI yang dikembangkan di ChatGPT. Jadi mungkin ada kutipan-kutipan kalimat yang berasal dari website kah, atau kebanyakan dari website dan dari situs-situs yang ini ya, definisi ya, misalnya web resmi itu biasanya berisi teks gitu ya, teks pengertian gitu misalnya. Nah, itu kebanyakan dari situ, dan itulah yang diambil oleh ChatGPT dan kemudian diolah. Tapi apa yang dibalas oleh ChatGPT itu bukanlah kalimat-kalimat yang tadi. Jadi dari kalimat-kalimat itu diolah oleh ChatGPT, diambil intisari dan disesuaikan dengan pertanyaan dari kita atau prompt dari yang kita ketik. Nah, apakah jawaban itu kemudian benar atau salah? Nah, ini yang mungkin kita perlu lebih saring lagi. Jadi kalau informasinya misalnya lebih banyak yang salah, kemudian ChatGPT itu tidak berhasil mendeteksi mana informasi yang benar dan salah, ya mungkin jawaban yang keluar jadinya yang salah. Karena ini ChatGPT seperti kita memberikan informasi kepada anak-anak gitu ya. Kalau informasi ini diberikan yang benar gitu, yang baik, ya berarti anak-anak itu akan bisa menjawab sebaik
informasi yang kita berikan, walaupun tidak secara letterlock ya, kalimat by kalimat gitu sama gitu ya, tapi anak-anak akan bisa mengolah itu. Nah, ChatGPT juga seperti itu kira-kira. Nah, disinilah mungkin diperlukan bagaimana kita bisa menyaring. Kalau di ChatGPT versi atau di ChatGPT itu tidak disebutkan sumbernya di mana. Nah, kalau misalnya mau disebutkan sumbernya, bisa kita pakai Bing AI yang juga dimotori atau di mesinnya adalah ChatGPT, itu disebutkan sumbernya. Nah, dari sumber itu kita bisa pastikan bahwa ini adalah apakah informasi atau benar atau informasi yang keliru gitu misalnya. Nah, di situ masih bisa. Hanya saja Bing AI walaupun sudah ditenagai oleh ChatGPT, itu jawabannya tidak sekompleks ChatGPT. Jadi jawaban dari Bing AI itu sangat-sangat singkat, tapi tetap mengena pada pertanyaan-pertanyaan yang kita yang kita tanyakan gitu ya, atau yang prompt yang kita ajukan. Nah, kira-kira itu yang bisa saya jawab. Mungkin kalau ada mungkin yang kurang, silakan ditanyakan lagi. Baik, terima kasih Pak. Apakah jawaban yang diberikan oleh ChatGPT itu sesuai dengan EYD ya? Formatnya seperti sehingga bisa dijadikan sebagai kalimat ilmiah. Ya, Ya. kalau sesuai EYD, mungkin kalau EYD akan mengacu pada kamus bahasa Indonesia atau perasa atau apa namanya ya. Cuman yang digunakan oleh ChatGPT juga ada engine yang untuk menggunakan para perasa. Jadi sepertinya kalau dari beberapa kali yang dicoba begitu, sudah bisa digunakan untuk penelitian. Bahkan ada beberapa kasus penelitian sudah dipublikasikan, itu ternyata menggunakan ChatGPT gitu ya. Nah, ini akhirnya belakangan makanya ada beberapa perguruan tinggi yang memblok ChatGPT, ada yang seperti itu. Karena memang penelitian dari awal sampai akhir, sampai hasil penelitiannya pun itu dari ChatGPT itu ada. Nah, bahkan sampai lolos tim dari pengelola jurnal itu sendiri. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kalau bahasa Indonesia mungkin akan disesuaikan ke bahasanya, tapi selama ini bahasanya masih bisa dimengerti ya. Jadi kalau ChatGPT itu sudah bisa bahasa Indonesia, Bing AI sudah bisa bahasa Indonesia, Perplex AI itu agak kurang bahasa Indonesianya. Jadi kadang dia bisa merespon dengan bahasa Indonesia, kadang tidak bisa. Dari Google ada namanya Bard. Jadi kalau mau dicoba silakan pakai bard.google.com. Cuman Bard juga sangat terbatas untuk bahasa Indonesianya. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Apakah AI ini juga bisa misalnya kita berikan perintah secara bahasa Inggris, berarti dia jawab bahasa Inggris ya? Atau Betul hanya sekali. bahasa Indonesia? Oh ya, oke siap. Betul sekali. Jadi kalau kita berikan perintah bahasa Inggris, maka dia akan mengerti sebagai bahasa Inggris. Kita berikan perintah bahasa Indonesia, maka dia akan menjawab. Jadi selama bahasa yang dimengerti itu bisa, dia akan respon. Kecuali misalnya tadi, misalnya ada Perplex, misalnya ada Bard, bahasa Indonesianya agak kurang, maka dia akan merespon dengan bahasa Inggris biasanya. Nah, itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ada yang nanya ya di chat. Oh, absen. Oke. Itu kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan silakan, atau kita mau demokan lagi sesuatu yang lain boleh. Jadi ini jadinya langsung ya Pak ya. Tanya jawab tadi. Mohon maaf Ya, Pak, boleh saya juga sih saya. Silakan. Boleh tanya satu hal lagi Pak? Ya. Apakah jawaban yang misalnya
kita berikan perintah kepada ChatGPT ini, apakah bahasanya bisa disesuaikan ya, misalnya dalam bahasa anak-anak atau bahasa secara umum saja? Ya, kita bisa kasih prompt-nya. Kita bisa spesifikkan atau detailkan di prompt-nya, di perintahnya. Mungkin sambil kita coba ya, saya izin share screen. Nah, misalnya ya, misalnya contoh kalau misalnya kita mau membahasakan untuk anak-anak, kita buat apa cerita gitu misalnya. Nah, gitu misalnya. Nah, ini mungkin kalau bisa dilihat bahasanya harusnya sih sudah bisa dimengerti oleh anak-anak dengan umur 5 tahun kira-kira begitu ya. Bahasanya. Jadi kalau misalnya umur 5 tahun belum bisa membaca, tapi bahasanya mungkin minimal bisa dimengerti kira-kira begitu. Nah, itu bisa apa namanya? Diperjelas di prompt. Jadi yang kita tulis ini. Nah, itu kira-kira. Nah, itu kira-kira mungkin sedikit jawaban. Jadi kalau sampai sekarang ChatGPT masih sangat-sangat powerful untuk digunakan ya, termasuk saya sendiri. Mungkin ada mahasiswa di sini yang beberapa kali juga saya pakai ChatGPT untuk mengajar. Jadi di kelas apa namanya? Ada pengertian-pengertian mungkin yang saya sendiri bahasanya mungkin tidak nyambung, ya saya minta tolong ChatGPT untuk membahasakan itu gitu kira-kira. Itu kira-kira Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oke, silakan kalau ada lagi yang lain. Saya Pak. Oh, saya dulu Pak ya. Ya. Ya, baik Pak. Ya ini terus terang saja Pak terkait dengan AI ini, artificial intelligence ini memang saya sendiri masih belum bisa menerimanya dengan terbuka karena kan itu semacam apa? Bukan hasil pemikiran seseorang gitu ya, tapi mesin yang memikirkan gitu ya. Ya, memang secara kreativitas mungkin bagus ya, tapi secara humaniora atau kemanusiaan itu bukan manusia yang memikirkan. Yang saya takutkan nanti kalau orang yang memanfaatkan itu terus-menerus memanfaatkannya sehingga dia akan ya sama saja bohong gitu ya. Dia tidak seperti dirinya sendiri. Sama seperti yang tadi sudah disampaikan, ada materi ada hasil penelitian yang dari awal sampai akhir itu ditulis oleh AI ya. Nah, ya itu jadi saya masih terus terang belum bisa menerima adanya AI ini karena ya itu kan mesin yang berpikir, bukan manusia, bukan hasil olah pikir manusia seperti itu. Ya itu pendapat saya saja sih Pak. Walaupun mungkin secara nanti bisa saja kita manfaatkan di lembaga kami untuk bikin proposal ya. Nanti yang bikin proposalnya mesin ya. Kita tinggal duduk-duduk santai saja. Semua sudah jadi ya. Tapi kan rasanya seperti membohongi gitu ya. Nah itu masih belum bisa menerima saya. Itu saja sih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Benar ya. Jadi AI atau GPT atau teks generatif atau video atau audio generatif
ya memang bukan buatan manusia gitu ya. Jadi memang buatan mesin dengan teknologi AI, kemudian ada mesin learning, ada deep learning, nah itu yang apa namanya, yang bisa membangkitkan jawaban-jawaban yang kita tanya. Nah, benar juga tadi kalau kita tergantung terus sama AI ya itu juga. Nah itu yang tadi di awal sempat sedikit saya bahas. Jadi kita gunakan AI sebagai ibaratnya dia sebagai asisten semuanya gitu ya. Jadi apapun yang masalah atau permasalahan yang kita hadapi, kita bisa tanyakan ke AI. Tapi apakah jawaban itu, kalau tadi dibilang apakah jawaban itu benar, apakah jawaban baik, benar, itu tidak bisa di apa namanya, dibangkitkan oleh AI-nya. Itu memang dari kita. Kalau jawaban itu baik ya, kalau jawaban itu benar, saya kira masih ada bisa dipakai ya, karena ada catatan-catatan, misalnya kalau benar secara aturan gitu, misalnya kalau ada aturan sudah dipublikasi, AI bisa menangkap itu. Jadi kalau jawaban itu benar ya sudah bisa kita pakai AI. Tapi kalau jawaban itu baik, nah itu mungkin yang perlu dari sisi manusianya gitu ya. Dan juga untuk kreativitas, nah ini mungkin sampai sekarang walaupun sudah ada robot yang AI ya, jadi sampai sekarang kreativitas itu belum sepenuhnya ada di AI. Jadi kreativitas itu sebatas prompt yang kita ajukan. Jadi kalau kita menanyakan apa, baru dia berkreasi. Kreativitasnya itu masih kita perlu ketok palu lah, kira-kira begitu. Tidak seperti manusia yang umumnya kita begitu ada permasalahan, kita bisa berkreativitas. Nah itu biasanya. Atau begitu ada sesuatu, kita bisa berkreasi dari itu. Nah AI ini sampai sekarang belum ada yang apa namanya, belum ada yang confirm, belum ada yang disahkan untuk memiliki kreativitas secara mandiri. Nah itu belum ada. Jadi kita perlu AI perlu apa? Kita perlu ketok dulu, kita perlu suruh dulu, kita perlu ajukan prompt-nya, baru AI-nya bisa bergerak. Nah itu kira-kira. Jadi benar kalau kita memang ketergantungan dengan AI, ya memang seperti tadi salah satu contohnya ketakutannya ya kita tidak menjadi diri sendiri, mungkin contohnya ya bisa jadi karena semuanya tergantung dari AI, dan bahkan AI sendiri tidak tetap seperti itu ya. Kalau kita tanyakan sekarang dengan permasalahan hari ini, bisa jadi besok jawabannya lain. Karena kan di internet itu data itu sudah beredar banyak, kecuali datanya dikunci seperti ChatGPT misalnya. Nah, ChatGPT ini data dikunci. Jadi kalau kita tanyakan sekarang adalah jawabannya A, ya besok kemungkinan akan tetap menjadi A karena datanya dikunci. Tidak seperti contohnya misalnya tadi Arya atau Perplexity atau Bing yang datanya sudah online, sehingga kalau misalnya hari ini data yang banyak adalah jawabannya A, besok misalnya jawabannya B yang lebih banyak, maka yang B akan diaju oleh AI-nya, kira-kira begitu. Nah itu mungkin cuman apakah ini harus dihindari atau tidak digunakan, mungkin ya itu tetap kepada personal ya. Jadi kita akan pakai atau tidak pakai, karena sekarang saat ini saja itu walaupun belum dipublikasikan, itu sudah ada beberapa AI yang kalau dulu saya masih ingat film Terminator gitu misalnya, nah sudah ada mengarah ke sana gitu ya. Jadi sudah ada robotnya. OpenAI sendiri sudah GPT-5 ya, GPT-5 itu sudah dalam bentuk robot. Jadi tidak lagi dalam bentuk teks seperti tadi, enggak, sudah dalam bentuk robot. Jadi bagaimana robot itu bisa berinteraksi. Nah, itu misalnya. Jadi atau misalnya Microsoft punya Orca. Orca bahkan belum dipublikasikan tapi sudah digadang-gadangkan untuk menjadi teknologi AI yang tidak bisa kita bayangkan sampai saat ini gitu ya. Jadi kalau yang ChatGPT sudah bisa kita bayangkan, Orca ChatGPT ini menjadi teknologi yang lawas gitu, yang usang gitu kira-kira. Nah itu kira-kira mungkin ke depannya. Jadi apakah kita harus mempelajari AI atau kita harus menggunakan AI, atau kita skeptis tentang AI, ya itu mungkin lebih ke personal. Saya pribadi di tengah-tengah, karena saya gunakan AI untuk hal-hal yang sifatnya mungkin
bersifat umum ya, bisa diambil dari website dari mana saja datanya, sehingga dengan AI contohnya adalah ChatGPT itu kita bisa ringkaskan yang mana yang kita harus ambil. Nah itu, jadi saya mau menyelesaikan persoalan A, tolong carikan jawaban. Dari mana jawaban ini? Nah itu kita bisa singkatkan sehingga kita bisa mencari, misalnya kalau kita nulis dari jurnal apa ini, nah disebutkan jurnalnya, kita bisa cari jurnalnya. Tidak kita mencari-cari secara umum di Google gitu, jurnal tentang ini yang kalimatnya misalnya nggak ada. Nah itu kira-kira di situ bisa menghemat waktu lah kira-kira. Ada juga memang AI yang untuk jurnal. Jadi kita download jurnalnya, kita cari apa topik utamanya, apa pokok pikirannya di jurnal itu, kita ambil itu. Kalau itu tidak sesuai dengan penelitian kita, ambil lagi yang lain. Nah, ada juga seperti itu. Seperti itu misalnya yang bisa kita gunakan misalnya. Tapi kalau sampai ke yang bersifat personal, yang sampai yang bersifat mendalam gitu, mungkin agak sulit memang. Kalau saya secara pribadi tidak sampai ke situlah penggunaan AI-nya. Itu kira-kira. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, silakan. Ya, mungkin sedikit lagi dari saya, Pak. Ya, ya. Ya, dari pernyataan yang Pak sampaikan tadi itu kan kita mencari sumber jawaban misalnya hari ini. Kemudian Pak bilang tadi itu besoknya bisa berubah. Nah, bagaimana itu keakuratan jawaban yang ia beri? Sehingga kita bisa mengatakan itu benar atau salah. Ya. Itu saja, Pak. Ya. Terima kasih. Kalau akurasi jawaban itu tadi sudah dibahas sedikit, AI ini berpikir sendiri gitu ya. Jadi seperti tadi, kalau misalnya kita menggunakan kita memberikan informasi yang tentang jawaban A gitu ya, maka AI akan mengolahnya sehingga jawaban A muncul. Nah, bagaimana misalnya besok menjadi B? Kalau itu bersifat misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu misalnya, yang tidak akan berubah sampai kapanpun, nah itu akan tetap dipegang oleh si AI, karena ada seperti misalnya contoh gampang, pasal gitu misalnya, aturan nomor sekian tentang ini gitu. Nah, selama aturan itu tidak dicabut, AI akan pegang itu dulu. Nah, ketika ada aturan yang lain misalnya, hukum yang lain misalnya, apakah hukum ini berbenturan? Nah, inilah yang AI perlu mengkreasikan yang mana yang betul, yang mana yang duluan, yang mana yang belakangan, yang mana yang berlaku, yang mana yang enggak. Nah, itu yang diformulasikan oleh AI. Sehingga kalau jawaban itu akurat, menurut saya pribadi itu masih akurat sebatas data yang memang dipunyai oleh AI ya. Kalau datanya tidak dipunyai ya seperti tadi misalnya contohnya ChatGPT tidak bisa menerangkan iPhone Pro 14, iPhone 14 Pro. Ya karena memang mereka tidak punya data. Nah, itulah yang AI yang saya pikir bisa baik gitu ya. Jadi kalau memang mereka nggak punya datanya ya mereka bisa jelasin. Tapi ada juga AI yang mereka tidak punya datanya tapi bisa mencari ke web. Contohnya tadi ada Perplexity, ada Aria, itu AI-nya langsung ke web. Nah, yang ini yang mungkin kita perlu saring, sangat-sangat saring. Apakah jawaban ini kira-kira benar gitu ya? Karena data jawaban itu akan menyesuaikan dengan data yang beredar di internet. Bukan yang kita cari, tapi yang dicari oleh Google, yang dicari oleh atau data yang ada di Amazon misalnya, itulah yang dikumpulkan, dirangkum oleh AI sehingga menghasilkan jawaban. Nah, kira-kira itu sekilas mungkin jawaban saya. Apakah misalnya jawaban AI itu misalnya seperti para dosen, jawaban dari AI itu bisa disampaikan kepada khalayak umum misalnya, sehingga itu bisa diikuti, bisa dianggap bahwa jawaban yang kita beri kepada orang lain itu benar, begitu. Ya, nah di sini mungkin
pikirannya kita sebagai manusia itu belum bisa di-cloning ke AI gitu ya. Jadi itu yang mungkin yang sampai sekarang tidak bisa di-cloning ke AI. Kenapa? Karena jawaban yang dari AI itu bisa disampaikan, bisa, dan itu bersifat benar kalau kita acu pada prompt-nya yang benar ya. Misalnya, tolong berikan penjelasan tentang AI menurut jurnal mana. Selama jurnal itu bisa dibaca oleh AI-nya, maka AI-nya akan mengolah dari situ, dan itu benar gitu ya. Tapi kalau kita misalnya tolong jelaskan tentang AI, sebatas itu maka AI sendiri akan mencari kemana-mana, dan AI sendiri akan memproses itu. Apakah jawaban itu kira-kira cocok dengan yang kita maksud? Nah, itu kita perlu saring juga. Nah, cuman kalau untuk menjelaskan ke mahasiswa, saya selalu bilang ke mahasiswa kalau kita pakai AI untuk mencari atau untuk men-trigger saja kira-kira jawaban ini adanya di mana gitu ya. Misalnya contohnya kemarin ada kriptografi gitu misalnya, atau teknologi enkripsi. Tolong cari teknologi enkripsi di mana, atau tolong enkripsikan ini, apa algoritmanya. Nah, itu bisa men-trigger. Jadi kalau coding itu AI sudah lebih jago, jadi dia bisa men-generate code dengan baik ya. Bahkan bisa mengkreasikan itu. Jadi kode yang satu dengan kode yang lain itu bisa berbeda, tapi hasilnya sama. Intisarinya sama. Tapi kalau jawaban-jawaban yang seperti penjelasan yang begitu, itu memang perlu di-create oleh si AI-nya lebih banyak lagi data gitu ya. Jadi apakah jawaban itu nanti bisa dijelaskan atau diberikan langsung ke umum? Ada yang bisa, ada yang mungkin perlu disesuaikan. Nah, inilah dari kita, kemampuan kita yang digunakan untuk di situ gitu ya. Jadi diperlukan kemampuan kita sebagai manusia minimal menyaring itulah. Nah, itu kira-kira. Ya, baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Silakan, mungkin ada lagi. Mungkin dari saya juga Pak. Dari jawaban yang Pak sharingkan tadi, saya sih mencoba menyimpulkan ya, AI itu kan teknologi. Kalau saya mengibaratkan AI itu seperti ASPRI, Pak, asisten pribadi, atau teman diskusi. Tetap akhirnya kesimpulannya, apa yang kita akan katakan, itu kan kita pikirkan dulu, timbang-timbang dulu, bukan copy-paste gitu loh. Betul. Ya, sehingga bukan dia menggantikan kita, tapi kita menjadi punya ASPRI yang bisa kita bawa kemana-mana. Dan diajak bertimbang-timbang gitu loh. Oh ternyata dia kasih jawaban begini, bagaimana kira-kira? Misalnya 5 poin, apakah kelima-limanya saya setuju? Oh mungkin 3 saya setuju, 2 kayaknya kurang pas nih menurut pengalaman dan pengetahuan saya gitu misalnya. Betul. Betul. Nah, itu mungkin ini mungkin spesial di AI untuk generatif ya. Jadi yang kayak ChatGPT yang itu generatif ya. Karena AI itu kan sudah banyak, termasuk juga kita pakai termasuk Google yang kita pakai itu juga ada AI-nya. Translate tadi sudah ada AI-nya. Nah, yang apa namanya, yang generatif seperti tadi itu benar seperti asisten pribadi. Saya pribadi kira-kira seperti itu menempatkannya. Jadi tidak serta-merta semua jawaban dari AI itu dipakai. Nah, kadang-kadang saya bilang jawaban 1, 2, 3 saya pakai, yang 4, 5 nggak mau. Tolong jelasin lagi 1, 2, 3 dari mana sumbernya. Kadang-kadang saya prompt-kan begitu sehingga nanti si ChatGPT itu bisa menggali lagi. Cuman memang sebatas sampai September 2021. Kalau mau mencari data yang terbaru, ada ARIA, ada Perplexity, dan yang lainnya. Nah, itu juga bisa digali seperti itu. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? Pembicaraan menarik. Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin bertanya lagi mungkin terkait dengan penerapan AI untuk menunjang pekerjaan Bapak Ibu, baik dalam pelayanan Bapak Ibu dan juga di MBM atau mungkin di jemaat sekalian, silakan.
Baik, sambil menunggu Bapak Ibu mungkin sedang memikirkan pertanyaan yang ingin dicoba ditanyakan atau penasaran terkait dengan implementasi AI, Bapak Ibu kami mohon mengingatkan Bapak Ibu jika berkenan untuk mengisi link absensi yang sudah kami share di grup chat. Jika Bapak Ibu ketinggalan, kami sudah share kembali. Silakan masukkan kembali jika Bapak Ibu belum melakukan absensi. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya lagi. Mungkin saya sedikit ya. Oh iya Bapak, silakan Bapak. Ini maaf saya pakai handphone jadi enggak bisa video. Ini kelihatannya masuk video hilang dia. Iya Dok, Ya, silakan. saya Dr. Kris. Tadi saya agak terlambat masuk karena masih ada kegiatan operasi. Presentasi saya enggak dengarkan, tapi secara umum saya berterima kasih sudah dari MBM memfasilitasi dan juga Undira ya untuk pengenalan tentang artificial intelligence ini. Dan ini menurut saya satu langkah yang baik ya untuk bisa membuka pikiran kita bahwa memang ke depan itu kalau kita mau menghindar dengan hal-hal begini kelihatannya tidak mungkin ya. Kita harus menyesuaikan, mempelajarinya, kemudian berusaha untuk menggunakan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan ya. Nah, mungkin ini tidak bisa berhenti sampai di sini ya. Tapi kemudian mari kita mengambil pilar-pilar yang nyata dalam hal kita bergereja ya. Sebab bagaimanapun juga nilai daripada kita bergereja ini tentu ada faktor-faktor hal-hal yang memang harus di-generate dulu. Apakah itu cocok atau tidak, dan mengenai waktu. Nah, dari hal-hal yang sederhana seperti ini mungkin saya membayangkan begini ya. Tentu AI ini memang unggul dalam hal-hal yang sifatnya pengulangan. Pengulangan ya. Itu dia unggul. Tapi untuk yang sifatnya ada kebijakan pastilah itu harus dikombinasikan. Nah, mungkin dari pertemuan pagi ini nanti kita rumuskan hal-hal yang sederhana, yang real kita hadapi dalam hal bergereja. Nah, contoh ini. Contoh ya, jemaat kita tersebar di seluruh Bali. Kemudian kita dalam 1 minggu pasti mengadakan persekutuan minggu, persekutuan hari Rebu, kebaktian rumah tangga, begitu ya. Nah, kalau ini secara real ya, kita mulai mengambil tindakan-tindakan yang nyata begitu ya. Bisakah hal-hal begini ini kita biar gampang menduplikasikan, kemudian menyebarkan, kemudian juga mengambil efek daripada tertib administrasi dan tertib keuangan misalnya. Nah, ini merupakan hal yang menurut saya penting ya, sehingga mungkin nanti gabung dengan QRIS, gabung dengan hal-hal yang sifatnya teknis dalam bidang keuangan, atau dari segi jadwal, atau dari hal-hal pertemuan apapun, acara di gereja ini secara sinodal bisa disinkronkan dalam bentuk yang memang kita sudah program. Nah, AI ini kelihatannya bisa hadir untuk mungkin meripit, mengingatkan kita, ya, mengingatkan jemaat, atau sekaligus mengambil resum daripada apapun yang sudah kita bicarakan baik dalam bergereja, kemudian dalam hal bersinode. Nah, hal-hal real ini mungkin perlu dibahas lebih lanjut. Mungkin itu usul real saya, sehingga kita bisa memang betul-betul memanfaatkan AI ini tidak hanya sekedar kita dengar, kita tahu, tapi realnya bagaimana seperti itu. Nah, mungkin ini perlu nanti Undira mengambil peran di situ untuk merumuskan, kemudian bersama-sama dengan MBM. Mungkin itu, terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Dr. Kris.
Bapak Ibu, ada yang lain? Mungkin pertanyaan lain, silakan. Agenda kita hari ini nantinya setelah selesai pemaparan materi dan sesi tanya jawab oleh Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk sedikit ke sesi launching informasi, istilahnya launching informasi yang sekiranya dapat membantu pelayanan dari MBM bagi jemaat IKPB. Jadi memang harapannya kami para jemaat boleh hadir pada hari ini untuk bisa mengetahui informasi terkait dengan terkait dengan pendataan jemaat, untuk terkait dengan BPJS atau KIS ya JKN, dan yang kedua adalah terkait dengan evaluasi kepuasan pelayanan dari klinik MBM. Jadi itu agenda kita hari ini setelah pemaparan. Jadi adakah Bapak Ibu lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan AI? Silakan. Atau tools apa saja yang mungkin membantu pekerjaan Bapak Ibu? Oke. Jika sudah tidak ada, berarti kita sudah bisa mengakhiri untuk sesi narasumber hari ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Putu Wida Gunawan yang sudah boleh berbagi dengan kita, dan bagi Bapak Ibu yang sudah merespon, bertanya, diskusi, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kami mohon bantuannya bagi Bapak Ibu yang baru masuk atau baru join pada hari ini untuk dapat mengisi link absensi yang sudah kami sampaikan di grup. Jadi di menu chat, mohon maaf, sehingga harapan kami ini menjadi masukan buat kami untuk pelaksanaan acara-acara selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya izin saya akan share terkait dengan launching. Jadi setelah berkoordinasi juga dengan Ibu Vera, izinkan kami membantu Bapak Ibu dalam melakukan pendataan jemaat. Saya akan share sedikit. Oke. Baik Bapak Ibu, tidak ada sound musik ya. Jadi Bapak Ibu, per hari ini kami bekerja sama dengan tim dari MBM, kita melaunching link untuk pendataan jemaat. Jadi untuk yang JKN, untuk JKN BPJS, itu bisa diakses di s.id/jkn-bpjs-jemaat IKPB, dan link kepuasan. Jadi link kepuasan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan klinik MBM, maka setiap di klinik Pratama MBM, maka setiap jemaat yang berobat atau melakukan konsultasi kesehatan di klinik Pratama MBM, maka untuk bisa mengetahui respon dari jemaat, tentu saja kami memberikan kesempatan untuk memberikan saran kepada kami, saran pelayanan kepada klinik Pratama MBM, yaitu berupa link di s.id/kepuasan Anda. Jadi dengan adanya link ini, maka nanti link resminya kami akan share kepada Ibu Vera. Nanti Ibu Vera yang akan menyampaikan ke teman-teman MBM untuk bisa di-share kepada jemaat pada saat pelayanan nantinya. Baik, dari kami seperti itu dulu. Nanti linknya kami akan share di grup. Izin saya akan share dulu sebentar. Ya, jadi ini adalah merupakan pendataan awal untuk mengetahui terkait dengan status JKN BPJS jemaat IKPB yang saat ini mungkin sudah ada yang paskesnya berada di mana atau belum memiliki paskes atau paskesnya mandiri dan sebagainya. Tentu saja ini akan menjadi pendataan awal yang dapat membantu MBM dalam meningkatkan pelayanan kepada warga jemaat, khususnya warga jemaat IKPB. Jadi silakan Bapak Ibu nanti dapat disebarkan link ini yang sudah kami share di grup chat, ataupun nanti link untuk informasi ini kami akan sharing secara keseluruhan. Bentar, saya akan sharing. Ya, sudah kami share di grup chat. Jadi Bapak Ibu bisa melihat link keseluruhannya. Ini adalah yang kita akan siapkan. Nanti kita juga akan menyiapkan video bagaimana bagi Bapak Ibu yang agak kesulitan memahami berbasis teks. Kami akan mencoba membantu bagi Bapak Ibu
dalam memindahkan jika misalnya tertarik, oke, saya memutuskan untuk fase saya dipindahkan ke klinik MBM. Nah, klinik pertama MBM. Nah, itu kita akan siapkan videonya, kurang lebih seperti itu. Itu saja dari kami, Bapak Ibu, dari program studi Teknik Informatika Undira. Kami mohon maaf jika apa yang kami sampaikan hari ini ada yang kurang berkenan, sapaan kami kurang berkenan, kami mohon maaf sekali lagi. Semoga acara hari ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Izinkan kami meminta di sini, ini ada beberapa Ibu Pendeta, Bu Marini tadi sudah membuka. Ini ada Ibu Heti ya, Bu Pendeta ya. Pendeta Heti, apakah masih? Masih Pak, masih. Oke, terima kasih Bu Pendeta Heti. Izin berkenan untuk boleh menutup kegiatan hari ini di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh sangat bersyukur sebab pagi hari ini Tuhan telah berikan kami kesempatan sehingga kami boleh diperlengkapi lewat seminar yang pada pagi hari ini kami ikuti ya Tuhan tentang AI. Kami mohon hikmat-Mu ya Tuhan sehingga pengetahuan yang kami dapatkan pada pagi hari ini dapat menjadi berguna bagi pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Baik kami di jemaat, baik kami di MBM, dan juga kami praktisi pendidikan Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, kiranya seluruh pengetahuan yang kami miliki dapat kami pergunakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa, memohon berkat bagi yang terkhusus Bapak Wida yang telah memberkati kami pada pagi hari ini, dan juga seluruh tim daripada MBM sebagai pelaksana daripada kegiatan pagi hari ini. Kiranya berkat-Mu berlimpah-limpah bagi mereka di dalam seluruh pelayanan Tuhan, dan kiranya Tuhan semakin memberkati sehingga baik MBM juga Undira, dalam hal ini juga Pak Wida Tuhan, semua Tuhan dapat berkati untuk menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Tuhan dan di Bali ini ya Tuhan. Dan selanjutnya kami akan tentu Tuhan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Allah Roh Kudus dalam setiap hal yang kami kerjakan Tuhan sampai malam hari nanti. Sehingga apapun yang kami kerjakan, dimanapun kami berada, kami sungguh dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta. Kami Demokrasi Program Studi Informatika mengucapkan terima kasih kepada Ibu Niluh Mariani yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh berbagi dan boleh terus bersinkronasi ya, mendukung pelayanan dari MBM. Semoga apa yang boleh kami lakukan ke depannya itu dapat membantu peningkatan pelayanan bagi jemaat GKPB khususnya, dan tentu saja untuk membantu teman-teman dari MBM. Itu saja dari kami. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Pak Gerson, Pak Putu Wida. Selamat siang dan semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Ya, kiranya bermanfaat materi hari ini. Ya.